Kembali kita dengan program mengenal antropologi, kali ini sesi 8 dengan tema kerja lapangan, membangun raport. Seperti kita sudah ketahui ya bahwa kerja lapangan dalam antropologi ini memang sangat penting ya kedudukannya, vital kedudukannya dalam antropologi. Ilmu dalam antropologi semuanya bersumber dari kerja lapangan yang menghasilkan etnografi ya. Nah, sedangkan etnografi merupakan dasar bagi kegiatan etnologi, sebuah aktivitas akademik ya di mana para antropolog membangun ilmu. Nah, dari etnografi tadi, ilmu itu maksudnya membangun teori, membangun konsep-konsep, membangun metode-metode. Tuh. Caranya biasanya ialah dengan melalui metode komparatif dan lintas budaya ya, membandingkan etnografi yang satu dengan etnografi yang lain untuk membangun teori tentang manusia ya, tentang kebudayaan dan seterusnya. Jadi jelas kelihatan bahwa kerja lapang itu sangat vital, karena dengan kerja lapang dihasilkan etnografi, dari etnografi dijadikan bahan membangun teori ya melalui kegiatan etnologi. Nah, dalam rangka kerja lapangan ini peneliti antropologi atau etnografer, peneliti lapangan ini, kerja lapangan itu harus membangun raport ya, membangun raport tanpa henti, membangun hubungan baik ya dengan subjek penelitiannya. Kenapa ya? Asumsinya begini, bahwa etnografer itu adalah orang luar ya, orang luar, bukan orang dalam. Maksudnya ialah etnografer itu kan peneliti ya, sedangkan orang dalam, yang disebut orang dalam itu adalah subjek dari penelitian itu. Jadi tineliti ya, kita sebutkan tineliti. Jadi subjek atau komunitas yang menjadi tempat si etnografer belajar ya, mempelajari aspek-aspek kehidupan kelompok itu atau komunitas itu disebut tineliti. Nah, jadi antara peneliti dan tineliti ini harus ada hubungan yang baik. Memang beberapa kalangan atau dalam metode penelitian tertentu dianggap bias kalau kayak begitu ya, bisa membuat orang tidak objektif ya, itu dalam dianggap. Tapi justru dalam penelitian etnografi, penelitian kualitatif juga boleh dikatakan demikian, itu hubungan yang baik ini justru yang bisa melahirkan informasi yang objektif sebenarnya. Nah, jadi walaupun si peneliti mungkin ya sehari-hari adalah bagian dari komunitas yang menjadi subjek penelitian, peneliti, misalnya dia seorang petani misalnya ya, tapi keluarga petani misalnya, tapi dia meneliti petani, budaya petani ya, komunitas petani itu misalnya, itu kan boleh dikata dia juga bagian dari komunitas itu. Nah, walaupun begitu, hubungan yang terjadi antara si peneliti dengan komunitas itu harus tetap dijaga, harus tetap dijalin, karena bagaimanapun dalam konteks ini dia peneliti itu dianggap orang luar ya, orang luar. Nah, jadi membuat ada jarak sih, dibuat jarak tapi tetap membangun hubungan baik. Nah,
sebagai peneliti atau etnografer, ia wajib membangun hubungan baik, ya, hubungan yang kondusif dengan peneliti agar proses penelitiannya berjalan lancar. Nah, ya lepas juga ya dari selain untuk kepentingan kelancaran penelitian, ya membangun hubungan kemanusiaan itu memang sesuatu yang seharusnya ya tanpa diskriminasi, membeda-bedakan satu dengan lain, tapi harus dianggap sederajat, setara ya satu dengan yang lain. Nah, membangun rapot itu untuk mencapai satu tingkat hubungan yang terpercaya ya satu dengan lain. Artinya etnografer itu harus berusaha itu untuk dapat dipercaya oleh peneliti. Peneliti percaya bahwa peneliti atau etnografer melalui aktivitas penelitian dan publikasinya kelak tidak akan merugikan, mencelakakan atau menyengsarakan mereka. Ya, itu harus dipastikan, diusahakan ya. Peneliti percaya ya, karena memang etnografer itu kan bukan mata-mata ya. Nah, etnografer itu adalah peneliti ya, walaupun dia melakukan eksplorasi, melakukan penyelidikan, tapi itu bukan untuk kepentingan mata-mata ya, tapi itu adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ya, membangun pengetahuan untuk kemudian bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi kemajuan, bagi perubahan ke keadaan yang lebih baik gitu ya, untuk pembangunan ya, demikian. Nah, jadi etnografer itu harus bisa dipercaya gitu oleh subjek penelitian itu. Di masa awal peneliti masuk ya dalam satu komunitas, itu warga biasa selalu menanya itu, Anda siapa, ya kan? Kenapa datang ke tempat mereka atau tinggal bersama mereka, kenapa, sampai kapan, tinggalnya di mana, kan? Anda orang apa, dari mana asalnya, dan seterusnya. Itu sering terus ditanya ya. Dan satu orang yang bertanya kemudian bisa nanti dibahas itu dengan orang-orang lainnya di komunitasnya itu ya. Jadi etnografer itu harus memperkenalkan diri dengan jujur ya, dan terbuka apa adanya setiap kali ditanyai, karena akan terjadi berulang-ulang itu ya, berulang-ulang. Habis yang ini nanti yang lain bertanya lagi, kita pindah ke titik yang lain, ada orang kumpul di sana, kita datang, lalu mereka tanya lagi, Anda siapa, dari mana, untuk apa, berapa lama, dan seterusnya. Boleh jadi itu sebuah ekspresi kecurigaan mereka, mungkin bisa, tapi bisa juga ekspresi keingintahuan untuk membangun hubungan yang baik. Nah, jadi berpikir positif bahwa keinginan peneliti ingin tahu tentang kita, mau tahu, itu adalah sesuatu yang merupakan ekspresi keinginan mereka juga membangun hubungan baik dengan etnografer. Nah, selain itu memang etnografer ini perlu di backup juga oleh surat-surat resmi ya yang dikeluarkan atau dipersyaratkan oleh pemerintah. Karena kadang-kadang kurang dalam satu hal, persyaratan seperti itu juga bisa mengganggu kelancaran proses penelitian. Nah, selanjutnya etnografer itu membangun rapot itu ya terus menerus sampai bukan hanya di awal atau selama berlangsung penelitian, tapi bahkan pasca penelitian sebetulnya harus dibangun ya. Nah,
berusaha agar bisa disenangi ya oleh warga, oleh tineliti, oleh subjek penelitian. Jadi mengembangkan hubungan baik dengan segala pihak, ya semua pihak harus dibangun. Tidak boleh dengan pihak tertentu saja, kelompok tertentu. Nah itu harus dibangun ke semua. Kemudian yang mengingat nama ya, identitas orang ini penting sekali. Kalau perlu dicatat. Jangan setiap jumpa bertanya lagi, ditanya siapa nama ya. Jadi kita sebagai etnografer itu perlu mencatat dan sedapat mungkin mengingat nama-nama orang itu ya, dan memanggil, menyapa dan dengan baik. Tidak menimbulkan intrik. Nah ini juga penting, jangan sampai timbul isu-isu dan lain-lain yang tidak selaras dengan kepentingan penelitian. Ya perlu menjaga sopan santun ya, dan tata krama setempat ya. Kemudian membina hubungan persahabatan dan kekeluargaan ya, dengan memperhatikan aspek umur, jenis kelamin, serta sistem istilah menyapa dan menyebut itu menurut tradisi setempat. Itu penting sekali ya, karena kita kalau menyapa orang atau menyebut itu punya ada terminologi tertentu biasanya yang ada di komunitas-komunitas tertentu. Nah itu sebaiknya kita pahami, kita mengerti, dan kalau bisa dipergunakan juga untuk membangun hubungan yang baik. Nah menempatkan diri sebagai murid itu yang akan belajar secara langsung tentang kehidupan atau kebudayaan tineliti. Jadi peneliti itu atau etnografer itu lebih banyak sebetulnya dalam hal ini mendengar ya, melihat, bertanya ya. Jadi bukan misalnya memberikan penjelasan, kecuali memang diminta untuk memberikan sesuatu atau menjelaskan ya, harus melakukannya. Ini kan bagian juga dari sebuah pergaulan ya, sopan santun. Nah, tanpa bermaksud misalnya menggurui dan seterusnya. Mengikuti sistem formal dan informal kemasyarakatan dan strata kekuasaan yang berlaku ya. Sistem-sistem formal ada disebut dalam struktur komunitas tersebut ya, ada pemimpinnya misalnya, ada pembagian sosial dan sebagainya. Dalam sistem kemasyarakatan ada juga dalam kekuasaan. Itu harus kita ikuti, kita perhatikan. Nah, mendatangi, memberi apresiasi dan mengucapkan salam misalnya pada individu-individu tertentu yang memiliki kewenangan dan yang selalu mendapat penghormatan, itu penting untuk membangun hubungan baik tadi ya dengan tineliti. Menerima segala perbedaan dan keragaman yang dialami secara apa adanya. Nah, itu perlu berusaha menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Ya ini boleh dalam hal apa saja ya. Ada perbedaan mungkin dalam makanan misalnya, minuman, dan juga misalnya terkait dengan MCK ada beda dan sebagainya. Ini bagaimana menyesuaikan itu, kita sebagai peneliti menyesuaikan dengan keadaan itu secara baik. Nah juga mungkin suhu yang berbeda ya, ada di tempat yang sangat dingin misalnya atau di tempat yang sangat panas dan seterusnya, itu bisa saling disesuaikan. Juga sangat penting sebenarnya ya mempelajari bahasa lokal secara terus menerus untuk penghormatan ya. Mempelajari bahasa lokal itu sebagai bagian juga dari penghormatan, kemudian alat komunikasi juga, dan pemahaman. Karena apabila bahasa lokal bisa dipahami dengan baik oleh peneliti, maka banyak hal-hal yang sifatnya abstrak dan nilai-nilai yang
ada di dalam kehidupan itu bisa lebih dipahami, lebih mudah diserap oleh peneliti. Nah, jadi itu juga bisa selain ya menjadi alat untuk membangun pertemanan, perkawanan, persahabatan, tapi juga bisa menjadi cara untuk memahami ya nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan yang lebih baik dari masyarakat setempat atau komunitas. Nah, yang tidak kalah penting itu ya bahwa membangun raport itu bisa nanti dalam rangka mendapat keluarga ya, pengganti orang tua atau saudara di lapangan. Ya, induk semang katanya ya. Di tempat, karena keluarga pengganti ini bisa menjadi tempat berkeluh kesah dan bersukacita. Peristiwa di lapangan itu sering juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, ada suka duka gitu. Nah, mendapat rumah tempat beristirahat, tidur, makan, minum, mandi, cuci, dan kakus ya. Kita memerlukan itu. Ini harus bagaimana terkait dengan hubungan baik tadi ya. Kita bisa mendapatkan itu. Nah, mendapat tempat untuk membaca, menulis catatan ya, dan menerima tamu. Nah, jadi kita harus ada induk semang ya, supaya kita merasa tenang, nyaman di sana. Nah, itu bisa diperoleh jika hubungan atau hubungan baik sudah terbangun dengan tineliti, dengan komunitas ya, dengan subjek penelitian. Nah, orang yang pertama kali menolong ya dan membantu bila ada masalah menimpa peneliti, ya entah macam-macam ya masalahnya itu, entah itu sakit, seringkali juga namanya di lapangan sakit, maka yang menolong itu adalah induk semang ini, keluarga pengganti ini. Ya, dia yang menolong, yang memanggilkan, mengantarkan kita misalnya kalau sakit. Ya, atau ada orang yang misalnya yang benci ya atau kurang suka sama kita, maka keluarga ini yang maju sebagai bumper gitu, melindungi ya, menyelamatkan dari berbagai ya, di mana-mana ada saja misalnya orang yang tidak suka, atau intrik-intrik juga bisa ya, karena hubungan misalnya hubungan jenis hubungan laki perempuan, pacaran atau dan sebagainya, suami istri, itu bisa kehadiran kita ya, entah kita laki entah kita perempuan, itu juga bisa mengganggu ya ketenangan yang sudah ada sebelumnya di sana misalnya. Nah, ini kan sering orang baru datang itu hanya menjadi bintang ya, menjadi perhatian, hanya menjadi rebutan. Itu di satu sisi mungkin baik, tapi di sisi lain juga bisa mengganggu ya kelancaran penelitian ya. Padahal tujuan utama kita di sana itu kan adalah untuk meneliti ya, mengumpul data, membangun pengetahuan, nah dan seterusnya. Jadi itu kira-kira yang harus kita lakukan atau yang kita usahakan, yang harus kita capai dalam rangka pekerja lapangan ya. Jadi membangun raport. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan yang lain ya. Ini hanya satu sisi kecil dari kerja lapangan, yaitu membangun raport. Itu sesuatu yang penting ini dari awal pada saat berlangsung penelitian dan bahkan seterusnya ya, harus kita bangun hubungan baik dengan peneliti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.